Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wahyuni, guru SMP Negeri 13 Sigi. Dalam video praktek baik kali ini, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan deep learning yang dipadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dari segi proses maupun kontennya. Video ini akan menunjukkan penerapan disiplin positif dalam pembelajaran dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif, diawali dengan membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Materi yang dipelajari adalah ukuran pemusatan data, yaitu MEAN atau nilai rata-rata, median sebagai nilai tengah, dan modus sebagai nilai yang paling sering muncul. Siswa belajar secara berkelompok masing-masing terdiri dari 5-6 orang. Dan mereka mengerjakan LKPD berupa pemecahan masalah nyata. Mereka diminta mengumpulkan data berat badan dari 11 orang teman sekelasnya, menyajikannya dalam tabel, kemudian menghitung MEAN, median, dan modusnya. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya diajarkan bagaimana memahami konsep ukuran pemusatan data, tetapi juga bagaimana memperoleh dan mengolah data itu sendiri. Lebih dari itu, pembelajaran ini juga melatih kemampuan sosial emosional siswa, seperti menghargai pendapat, menerima masukan, bekerja sama dalam kelompok, berinisiatif dengan pemikiran kreatifnya dalam melakukan sesuatu, mandiri melalui rasa percaya diri yang terbentuk, dan mengasah cara berpikir kritis melalui rasa ingin tahu pada setiap siswa dan berusaha menyelesaikan masalah yang diberikan. Yuk simak videonya sampai selesai dan temukan bagaimana pembelajaran bermakna bisa membentuk karakter dan kompetensi siswa secara holistik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Saya, Bu. Oke, Fakri silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Ya, Ibu juga sangat senang karena bisa hadir di kelas ini. Kemudian Ibu hari ini akan mengabsen kalian dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Ya, jadi tolong diperhatikan namanya, kemudian menyebutkan hadir. Ya, dengan mengangkat tangan. Abdila. Alpa? Oke, Alpa. Acan Setiawan? Adelia? Izin. Aprilia? Hadir, Bu. Angel? Hadir, Bu. Asifa? Hadir, Bu. Azahra? Hadir, Bu. Eka Putri? Alpa? Fahri? Izatun? Julia? Sakit. Oke, Kafka? Karina? Muhammad Bintang? Muhammad Fatur Rahman? Muhammad Razak? Muhammad Solihin? Alpa? Muhammad Wahirul Baim? Sakit. Oke, lanjut. Muhammad Yayat? Muhammad Angga? Nafila? Naya? Sakit. Nur Halifa? Revan? Rival? Sahril? Alpa, oke. Jadian. Nah, kita membahas tentang kesepakatan kelas. Sekarang di depan kalian terpampang tentang kesepakatan kelasnya kita yang merupakan kesepakatan belajar kita sepanjang pembelajarannya Ibu. Nah, di sini tertulis tentang tanggung jawab. Pertama,
semua siswa harus akan bekerja sama dalam tugas kelompok dan berkontribusi secara adil. Boleh? Boleh. Bisa dipahami kesepakatannya? Bisa. Jadi maksudnya kalau kerjasama ini berarti tidak ada yang hanya diam saja. Jadi harus berpartisipasi satu sama lain. Ya, kerjasama. Biar tugas kelompoknya bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ada teman yang tidak mengerti bisa dijelaskan lagi ke mereka. Biar tugas itu bisa cepat diselesaikan dengan baik. Kemudian menghargai. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Paham? Paham. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Atau ada yang belum dipahami dari kesepakatan itu tentang perundungan? Kalau perundungan apa? Bully. Betul, bully. Jadi kalau melemparkan lelucon tidak boleh berlebihan. Ya, jangan menyinggung perasaan teman, karena kalau menyinggung perasaan teman atau yang berkenaan dengan body shaming, fisik, kekurangannya orang itu bisa masuk ke dalam perundungan. Bisa dipahami? Bisa. Atau ada yang bisa ditambahkan lagi? Ada yang mau ditanyakan tidak dari poin menghargai? Ada? Tidak. Oke, lanjut. Kebijakan khusus. Jadi di sini ada kebijakan khusus di kelasnya Ibu. Kebijakan khusus ini, poin kebijakan khusus yang dimaksudkan penggunaan gadget di kelas hanya untuk tujuan pendidikan dengan izin guru. Jadi bukan diperuntukkan buat apa? Jangan pakai game, hanya untuk dipakai jadi referensi belajarnya kita, sumber belajar, selain menggunakan buku. Dipahami? Ya, berikutnya partisipasi aktif. Ini poin partisipasi ini bisa dipahami tidak? Bisa. Semua siswa harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau memberikan masukan? Partisipasi dengan diskusi. Diskusinya itu yang bagaimana? Mendiskusikan apa dia? Kira-kira? Diskusikan pelajaran, tugas. Jangan diskusikan apa yang terjadi di luar kelas. Pahami? Oh, oke. Ada yang bersama tidak? Kemudian poin menghormati. Semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Jadi jangan ada yang berbicara, yang lain itu ikut bicara tanpa mau mendengarkan. Jadi kalau kita mau memahami sesuatu, kita harus banyak mendengar. Kalau sama-sama bicara tidak ada yang bisa didengar. Pahami ini? Ada lagi tidak yang bisa ditambahkan? Ada? Ada? Oke. Jadi seperti ini kesepakatan kelasnya kita selama pembelajaran matematika berlangsung ya. Oke. Sekarang kita masuk di materinya. Kita buka materi tentang statistika. Ada yang sudah belajar di rumah tentang statistika? Ada. Alhamdulillah, ada yang belajar sudah. Karena memang ketika kita itu sebelum masuk belajar pada pagi hari, jadi malamnya kita harus belajar dulu, ya. Kemudian, Ibu mau tanya dulu seputar statistika ini. Sudah pernah tidak kalian mendengar informasi tentang begini kalimatnya? Rata-rata nilai matematika kelas 7. Pernah ya? Mendengar yang kayak begitu, istilah seperti itu pernah? Atau pernah begini? Antara 5 orang saudara, Ani yang berada di tengah, anak yang tengah. Pernah dengar? Pernah. Kemudian ada yang seperti begini juga informasinya. Pernah tidak mendengarkan kata yang menyebutkan
nilai 80 adalah nilai yang paling banyak pada ujian matematika. Pernah kan mendengar istilah begitu? Nah, itu sebenarnya adalah informasi-informasi mengenai ukuran pemusatan data sebenarnya. Istilah-istilah begitu berarti istilah-istilah yang berkenaan dengan ukuran pemusatan data yang ada kaitannya dengan materi statistika. Ya? Ya. Kemudian Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Hampir lupa. Tujuan pembelajaran kita hari ini terkait statistika itu ada 3 sebenarnya. 3 tujuan pembelajaran ya. Nah, Ibu tayangkan saja di sini. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini pertama, peserta didik dapat menentukan dan menafsirkan rerata atau mean dari data untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kedua, peserta didik dapat menentukan dan menafsirkan median dari data untuk menyelesaikan masalah. Dan ketiga, peserta didik dapat menentukan dan menafsirkan modus dari data untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini juga ada profil pelajar Pancasila yang akan Ibu ukur tentang gotong royong, kerjasama ya. Mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Jadi dasarnya dalam belajar statistika ini paling tidak kalian tahu dulu operasi bilangan hitung. Ya, operasi hitung. Kemudian membaca tabel dan diagram juga bisa, menyusun data ke dalam tabel dan satuan pengukuran, ya. Lanjut. Nah, setelah Ibu bacakan tujuan pembelajaran, Ibu akan mengarahkan kalian tentang bagaimana proses pembelajarannya kita hari ini, ya. Ibu jelaskan dulu sedikit tentang mean, median, dan modus biar bisa dimengerti. Kita review sedikit materinya sebelum kalian Ibu berikan tugas. Ya, kita review dulu sebelum diberikan tugas kelompok tentang materi mean, median, dan modus. Mean itu adalah rata-rata, nilai rata-rata. Kemudian median adalah nilai terbanyak. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, biar bisa dimengerti, dijelaskan dulu secara singkat. Rata-rata atau mean yaitu jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Kira-kira seperti itulah sebenarnya gambarannya guru mencari nilai rata-rata matematika biasa. Nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai ujian semester dibagi lagi. Dengan banyaknya penugasan itu, banyaknya ujiannya itu dibagi begitu. Nah, ini dia mean. Mean itu jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data atau banyaknya siswa. Kalau siswa itu ya. Nah, itu mean seperti itu singkatnya. Kemudian ini contohnya. Ini contohnya ya. Diketahui nilai ujian 7 siswa diantaranya ada ini nilai-nilai semua terpajang kan, anggaplah itu berapa dan yang akan kalian data itu ada berapa, 80 tambah 80 tambah 85 tambah 75 tambah 90 tambah berapa, 5 tambah 70 dibagi berapa, banyak nilai 7, ada 7 nilai. Jadi didapat itu habis dijumlahkan, hasil penjumlahannya dibagi dengan banyaknya yaitu 7. Dapatlah hasil rata-ratanya 80,7. Segampang
tuh di tengah-tengah. Kalau data genap, data ujian dari 60, 70, 75, 80, 90, 100, nilai yang di tengah-tengah itu ada angka 75 dengan 80. Itu dijumlah kemudian dibahagi dua. Dapatlah nilai di tengah-tengah itu 77,5. Semudah itu sebenarnya untuk memahami median. Jadi makanya disuruh urutkan biar tertara yang mana di tengah. Kemudian jumlah banyaknya data itu mempengaruhi biar kita memahami ini data sebenarnya ganjil atau benar. Paham ya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Jelas? Oke, berikutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau misalkan kalian dapat nanti berat badannya, banyak sekali yang ukuran berat badannya 50 kilo. 50 kilogram. Terus 40 kilo cuma dua orang. Kemudian sisanya itu beratnya cuma 35 kilo. Berarti modusnya berapa? 50 karena ada 5 orang dibandingkan yang lainnya. Ukuran yang beratnya 50 kg itu banyak. Nah, ini contoh. Modusnya berapa ini? Kalau 30, 35, 40, 38, 38, 30, 38, 38. Modusnya berapa? 38. Karena 38 ada 4 kali muncul. Dipahami ini? Mudah tidak? Mudah sekali. Pasti ini gampang. Saatnya berkelompok. Buat kelompok 4 sampai 5 orang untuk mengerjakan latihan soal yang telah disediakan. Ya. Karena cakupan materinya ini mengenai median dengan modus, maka Ibu memberikan tugas per kelompok. Ini sudah dibagi kelompok ya. Ya, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 2 karena temannya 3 orang tidak ada. Jadi pertama-tama begini kalian kegiatannya. Kalian mengumpulkan data sebanyak 11 orang teman di kelas, 11 saja, atau semuanya. 11 saja. Kemudian isi pada tabel ini ya. Tabel ini berisi nama teman, kemudian ukuran berat badannya masing-masing. Nanti Ibu akan memberikan ilustrasi berat badannya ke kalian. Jadi ilustrasi berat badan ya. Jadi Ibu kasihkan nanti kayak kupon-kupon begitu, tapi tulisannya adalah berat badan. Ibu bagikan secara random, secara acak. Nanti kalian mengumpamakan itu adalah berat badannya kalian. Ya, namanya cuma ilustrasi ya, ilustrasi berat badan supaya tidak repot lagi mengukur satu-satu. Karena kita ini berusaha untuk mencukupkan waktu pembelajaran kita supaya tidak terlalu lama. Ya, kita harus mengefisienkan waktu belajar. Yang penting kalian mengerti, memahami tentang materi ini, konsepnya. Paham? Ya, setelah Ibu bagikan nanti kalian mendata, kalian tuliskan total berat badannya semuanya dari nama yang pertama sampai ke 11 dijumlahkan, kemudian kalian tuliskan banyaknya siswanya berapa tadi? 11. Kemudian kalian urutkanlah berat badan tadi dari yang paling berat ukurannya sampai yang paling ringan. Ya, dari yang besar ke yang terkecil. Kemudian kalian mengisi mean, median, dan modus. Mean kalau kesepakatannya kalian bagaimana? 5 sampai 6 orang? Iya, 5 sampai 6 orang berarti boleh ini gabung di 2 kelompok yang cuma 5. Itu Jo. Relevan di kelompoknya ini Fatur sini atau mau yang bagaimana? Buat sini Jo. Tidak terus. Oke. Sekarang sebelum Ibu membagikan LKPD yang ada di tangannya Ibu ini, ya, Ibu minta kalian semangat, ya. Oke, sebelum kita memulai belajar, kita ice breaking dulu sebentar.
Jadi ice breakingnya di tengah-tengah pembelajaran, tidak apa-apa. Supaya semangat. Ya, tepuk semangat dulu Dan. Tepuk semangat. 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 Kelipatan 3. 12. Terus 9. Nah, ini sekalian kamu orang refleksi perkalian 3 ini. 27. 2, 3, 4, 5. Oh, 9 ya. 9 kali tepuk. Ulang. 27. Oke, benar sekarang. Bisa fokus sekarang? Bisa. Sekarang Ibu bagikan LKPD. Satu kelompok, 1 LKPD saja. Ya. Nah, sudah tahu cara kerjanya toh? Ya, sudah tahu cara kerjanya toh? Ibu sudah jelaskan tadi. Perhatiannya dulu. Ketika kalian sudah selesai menjawab LKPD, boleh mungkin kalian tuliskan di depan. Sekarang Ibu mau bagikan ilustrasi berat badannya. Nah, Ibu bagikan Oke, semangat dulu nih. Ini ceritanya berat badannya. Anggaplah itu berat badannya orang ya. Biar ada modus-modusnya nanti. Ini kamu orang yang dibagi-bagikan ilustrasinya berat badan. Nah, di depan kalian semua ada ilustrasi berat badan masing-masing. Jadi sekarang silakan kalian secara berkelompok memulai melakukan pendataan. Silakan, dimulai. Ya silakan didata. Siapa yang tulis? Yang tulis namanya semuanya ditulis, baru cari data yang 6 orang yang nanti ini dua kelompok. Ayo, waktu berjalan ya. Sudah? Bisa. Ya ini sampai sebelah saya di kelompok lain. Ambil dari sebelahnya. Lebihnya atau lebih ini kan masih berapa? Sudah 6 ini. Pasan. Nah, langsung dapat 11 data dan 6 orang sih. Tahu cari data di kopi di sini atau di sana? Tulisnya namanya. Ini adalah wakili saja satu orang mengambil data. Berapa berat badannya ya? Berat badannya angka ini. Lihat saja kertasnya pegang. Ada yang lain nih, kasih tahu berat badan. Jadi kalau mencari data itu kita harus datang ke pusat datanya, ke tempat untuk mengambil data, ke orangnya langsung ya, ke orang ini. Ini 6 tidak boleh sekali bisa 5 kamu orang langsung.
Oke, berapa datanya? 15, 56, 48. Berapa total? Nah, tulis sini 559. Kelompok 1. Kelompok berapa? 3. Merah. Jumlahkan. Median kan gampang kok. Yang tulis berapa yang kita itu dari Oke, sekarang kalian
waktunya menampilkan hasil kerja kelompoknya yang tadi, ya, yang sudah didiskusikan tadi, yang sudah mencari hasil observasi dan mendata berat-berat badannya teman. Jadi sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil belajar kelompok tadi di depan kelas, ya. Jadi masing-masing 3 kelompok silakan menuliskan hasil belajarnya tadi di depan, mulai dari berapa mean yang diperoleh, mediannya berapa, dan modusnya berapa. Ya, nanti Ibu bimbing di depan sini. Meannya, totalnya berapa tadi? Total beratnya 500. Ya. Nah, kelompok 2 silakan tulis di sini. Sama kayak yang sana. Ayo Fatur, tulis saja. Ambil itu LKPD-nya, dibawa ke depan. Ini Fatur tulis mean sama dengan kayak begitu. Kelompok 3 silakan ini spidol. Mean, iya, meannya ini. Ini tulis 559 bagi 11. Iya. Meannya 559 bagi 11. Ya. Cara yang sama ya. Kami sampai dapat hasil berat badan ini, kami tambahkan hasil berat badan dan kami bagi dengan 11. Jadi hasil meannya 53,27. Iya. Kemudian Median kami peroleh dari nilai tengah, dan nilai tengahnya 50. Nilai modusnya, nilai berat badan kebanyakan 60, jadi modusnya 60. iya. Oke. Ya, kelompok 1 mewakili ya. Jadi yang lain bagaimana, sudah memahami caranya? Sudah paham sekali mencari median, modus dengan mean? Ya, oke kalau begitu. Silakan hasil belajar kelompok tadi kalian rangkum di buku catatan masing-masing. Ya, yang kalian sudah tulis bisa dikumpulkan ke Ibu. Silakan, ada 2 tadi toh? Ada 2 yang punya kertas, kumpulkan ke Ibu 1. Buat kalian 1, buat kita. Ya, dirangkum dulu, oke? Nanti akhir pembelajaran baru dikumpulkan. Yang lain perhatikan. Ini hasilnya sudah benar semua ya? Ya. Walaupun jawabannya berbeda-beda, itu kan disesuaikan dengan data yang diperoleh ya. Jadi jawabannya ini sudah benar karena cara mencari mediannya, meannya dan modusnya sudah sesuai dengan konsep. Paham ya? Oke. Ada yang mau kasih masukan atau tidak? Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Kalau mau bertanya silakan ya. Tidak mesti di dalam kelas. Kalau mau bertanya mungkin secara pribadi kalian bisa datang ke mejanya Ibu ya buat bertanya. Karena Ibu tidak menutup diri. Kalau ada siswa biasanya yang bertanya, Ibu pasti langsung respon. Oke, karena semua kelompok 1, 2, dan 3 ini dengan ini menjawab jawaban dengan benar, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menjawab dengan konsep yang benar sesuai dengan cara yang sudah Ibu jelaskan. Walaupun hanya singkat, kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Ibu bertanya, Ibu ini punya emoji. Emoji hanya ada 2 pertanyaan saja. Mau menanyakan bagaimana apa yang telah dipelajari hari ini. Jadi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa saja yang tadi sudah dipelajari yang kalian sudah dapat? Memahami tentang apa? Jadi kalau kalian sudah bisa mencari nilai mean, median, dengan modus dengan jawaban yang benar seperti begini, berarti jawabannya sudah bagus. Kalian sudah berpartisipasi aktif. Kalian sudah paham juga dengan konsepnya. Dan bagaimana perasaan dalam pembelajaran hari ini? Senang.
yang tadi yang sudah kita lakukan silakan dirangkum di buku catatan masing-masing. Sudah dirangkum atau belum? Sudah, oke, terima kasih banyak. Kalau tadi ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data, ya, ukuran pemusatan data tentang median dengan modus. Nanti minggu depan hari apa? Selasa kita belajar tentang jangkauan dengan kuartil. Itu adalah ukuran penyebaran data. Dipahami ini? Kalau begitu, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Oke. Wassalamualaikum.